Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada kisah Nabi Zulkifli yang memang kisahnya pendek, kisahnya pendek dan sedikit tentang situasi di wilayah Israel, negeri Israel, terutama di Israel Samaria yang berganti-ganti raja, yang raja-rajanya kebanyakan menyembah berhala, hingga akhirnya sampai pada masa Raja Ahab dan Ratu Izebel, yang pada masa Raja Ahab dan Ratu Izebel ini adalah masa puncak, pada masa itu puncak kekejaman Raja Ahab dan Ratu Izebel terhadap penduduk Israel maupun para imam, para nabinya bahkan, itu banyak yang dibunuh, karena selalu mengingatkan Raja Ahab agar kembali kepada ajaran tauhid. Tapi karena Raja Ahab mengikuti sesembahan istrinya Baal, dan Asitoret, akhirnya justru Raja Ahab banyak membunuh para nabi. Situasi yang sangat sulit bagi para orang-orang saleh, yaitu imam dan nabi di Israel Samaria, maupun bagi penduduk Israel Samaria yang beragama tauhid. Hal itu membuat banyak penduduk Israel juga melepaskan agama tauhidnya. Pada situasi yang sangat sulit itu muncullah Nabi Ilyas, Nabi Ilyas itulah yang kemarin sesi sebelumnya kita telah sampaikan, Kerasulan Nabi Ilyas di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-An'am 85-90 yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah seorang yang saleh, yang diangkat sebagai nabi dan rasul, yang mendapatkan kitab, dan hikmat kenabian dengan tugas mengingatkan kaumnya. Jadi memang setiap nabi dan rasul selalu mendapatkan kitab, selalu mendapatkan wahyu, selalu mendapatkan lembaran-lembaran wahyu, yang bisa disebut kitab, bisa disebut zubur, juga bisa disebut suhuf, tergantung banyak sedikitnya dari lembaran-lembaran wahyu atau wahyu yang diterima oleh nabi atau rasul yang bersangkutan. Jadi tugasnya Nabi Ilyas jelas mengingatkan, itulah tugas rasul, Tugas rasul itu adalah yang pertama adalah mengingatkan, yang kedua memberikan kabar gembira, mengingatkan sekaligus memberikan kabar gembira. Kabar gembira tentang kalau mengikuti ajaran tauhid itu balasannya surga, Sedang tugas Nabi Ilyas dapat dilihat pada Quran surat As-Saffat
ayat 123 sampai 132 ya. Saya bacakan ya. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah satu rasul. Jadi penegasan bahwa Nabi Ilyas adalah rasul yang karena rasul dia membawa risalah. Sedangkan yang diajarkan adalah Taurat serta wahyu yang diterimanya. Ketika ya, Nabi Ilyas berkata pada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, jadi kaumnya telah meninggalkan risalah tauhid. Ya. Patutkah kamu menyembah Baal? Jadi sudah menyembah Baal ya. Dan kamu tinggalkan Allah. Padahal sudah dapat kitab. Di antara pada kaumnya telah banyak nabi dan rasul, tapi masih saja meninggalkan kitab. Itulah Bani Israel ya. Sudah banyak rasul, banyak nabi, banyak dapat kitab ya. Dapat nabi-nabi lainnya dapat Zubur, dapat Suhuf ya. Tapi tetap saja masih meninggalkan Allah ya. Meninggalkan kitabnya, meninggalkan Allah, tidak menghiraukan nabi dan rasulnya. Bahkan pada masa Raja Ahab ini dan Ratu Jezebel ini banyak sekali membunuh nabi dan orang-orang soleh ya. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta ya. Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Jadi nenek moyangmu yang terdahulu dimaksud di sini adalah mulai dari Nabi Ibrahim dan seterusnya ya, sampai Nabi Sulaiman ya. Dalam sudah sangat banyak rasul dan nabi diutus kepada mereka, tapi masih saja mereka meninggalkan tauhid ya, meninggalkan Allah ya. Itu adalah peringatan Nabi Ilyas pada kaumnya. Namun mereka mendustakan Nabi Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Jadi masih ada hamba-hamba Allah yang disucikan ya. Jadi masih ada penduduk negeri Israel yang masih melaksanakan ajaran tauhid. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Nabi Ilyas ini karena apa yang telah dihadapinya ya, dan apa yang telah dikerjakannya kepada kaumnya, akhirnya Nabi Ilyas ini menjadi pujian bagi orang-orang yang datang kemudian ya. Yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nabi Ilyas ini menjadi pujian bagi orang-orang yang datang kemudian, sampai jauh dikenang juga oleh Bani Israel. Bahkan pada masa Nabi Isa ya, pada masa Nabi Isa. Jadi masa Nabi Isa jaraknya dengan Nabi Ilyas ya 800 tahunan ya, 800 tahunan. Itu Nabi Ilyas masih dikenang masih diingat betul oleh sebagian Bani Israel, sehingga ketika Nabi Isa datang ya, jadi pada masa Rasul Nabi Isa, ada yang menyebut, nah ini memang keblinger lagi ya, ada yang menyebut Nabi Isa itu adalah Ilyas yang datang kembali, Ilyas yang turun lagi, Ilyas yang turun lagi. Mengapa demikian? Ada yang menyebut Ilyas yang turun lagi. Nanti itu ada kaitannya dengan bagaimana kematian kepergian Nabi Ilyas ya.
yang tidak diketahui bagaimana wafatnya Nabi Ilyas. Tidak ada kubur Nabi Ilyas. Ya. Sampai sekarang tidak ditemukan kubur Nabi Ilyas. Kemana? Ya. Nanti kita bisa lihat kisahnya bagaimana Nabi Ilyas pergi dari kaumnya dan kemudian hilang. Ya. Bagaimana kisah menghilangnya itu nanti akan kita akan sampai ke sana ya. Itulah kalimat pendek dalam Quran surat As-Saffat 123 sampai 132 yang menggambarkan tentang riwayat panjang kerusulan Nabi Ilyas yang diwarnai oleh diwarnai oleh heroisme ya. Nabi Ilyas adalah nabi yang tidak mempunyai istri ya, nabi yang tidak mempunyai istri. Kenapa kok tidak mempunyai istri? Karena sepanjang kenabian dan kerasulannya hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh bahaya yang bisa setiap saat Nabi Ilyas bisa terbunuh. Jadi akhirnya Nabi Ilyas tidak sempat ngurus dirinya sendiri, ya, menikah juga tidak sempat, ya. Karena memang selalu dalam dimanapun Nabi Ilyas berada, di situ bahaya mengintai, ya, kan gitu. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 7 menunjukkan bahwa Nabi Ilyas telah datang pada kaumnya, kemudian memberikan peringatan namun tidak diindahkan, ya. Sehingga Nabi Ilyas memberikan peringatan yang sangat keras. Apa itu? Peringatannya adalah tidak akan muncul hujan dalam waktu tahunan, ya, kecuali Nabi Ilyas memohonkan kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ya. Itu adalah peringatan Nabi Ilyas kepada kaumnya dan kepada rajanya maupun ratunya yang terkenal kejam. Bahwa akan terjadi musim kemarau panjang yang bukan bulanan. Kita bisa bayangkan kalau kita kemarau 4 bulan 5 bulan saja tanah sudah sangat kering, air menyusut. Ini tahunan, ya. Tentu ini mengingatkan pada kisah Nabi Yusuf di Mesir yang kekeringan panjang mengalami kekeringan panjang selama 7 tahun itu. Jadi tidak disebutkan oleh Nabi Ilyas seberapa lama, ya, tapi disebutkan bahwa tidak akan muncul hujan dalam waktu tahunan, ya, kecuali Nabi Ilyas memohonkan kepada Allah untuk diturunkan hujan. Jadi kemarau panjang itu hanya bisa berhenti atas permohonan Nabi Ilyas, ya. Tentu peringatan yang luar biasa ini mengguncang Ahab dan istrinya. Rakyat Israel Samaria ketika mendengarkan peringatan Nabi Ilyas tersebut tentu sangat ketakutan, ya. Tentu sangat ketakutan, ya. Peringatan seperti itu bila dibiarkan dalam pikiran Raja Ahab, ya, bila dibiarkan, maka peringatan Nabi Ilyas ini bisa membuat penduduk itu gelisah, membuat penduduk itu ketakutan luar biasa, yang akhirnya bahkan akan bisa menggoyahkan kedudukan Raja Ahab jika ternyata kemarau panjang betul-betul terjadi. Mereka tidak bisa menduga
apakah peringatan Nabi Ilyas itu akan betul-betul terjadi atau tidak, tapi mereka pasti ingat ya, bahwa pada masa lalu ya, pada masa leluhur mereka, pada masa Nabi Yusuf telah pernah mengalami kekeringan panjang 7 tahun. Jadi kekeringan panjang yang disampaikan oleh Nabi Ilyas itu bukan sesuatu yang mustahil, karena mereka telah pernah mengalami hal itu ya. Nah, tentu hal itu menakutkan bagi Bani Israel, tidak terkecuali Raja Ahab maupun ratunya. Bukannya Raja Ahab kemudian mengundang baik-baik dan bagaimana berbicara baik-baik dengan Nabi Ilyas, tapi justru Raja Ahab dan Ratu Izebel menjadi sangat marah, meluapkan kemarahannya. Dan atas permintaan Ratu Izebel, karena sudah terbiasa mereka membunuh orang soleh dan membunuh nabi mereka, kemudian Ahab memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Nabi Ilyas. Jadi tidak memperdulikan peringatannya, malah ingin membunuh Nabi Ilyas. Ya. Maka mulailah pengejaran pasukan Nabi Ilyas, pasukan Raja Ahab ya, kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas juga menyadari bahwa peringatannya pada raja dan penduduk Samaria itu akan menimbulkan bahaya besar bagi dirinya. Nabi Ilyas kemudian menyingkir menyeberangi Sungai Yordan menuju timur Sungai Yordan. Ketika Nabi Ilyas sudah sampai di timur Sungai Yordan, kemudian turun wahyu Allah yang memerintahkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sangat rasional. Jadi bukan karena terus Rasul dan Nabi kemudian tidak perlu takut menantang bahaya, bukan begitu ya. Tetapi Allah justru memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi. Jadi ini rasionalitas hidup manusia ya, memang begitu ya. Jika membahayakan jiwa dan tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, ya harus melakukan sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari maut. Nabi Ilyas kemudian bersembunyi di sungai kecil ya, anak Sungai Yordan yang sangat kecil yang tidak menarik perhatian ya, Tidak jauh dari sungai itu yang namanya adalah Sungai Kerit ya, Sungai Kerit. Ada juga pemukiman, tapi penduduknya tidak menyangka bahwa di Sungai Kerit itu ada orang yang bersembunyi sendirian. Ya. Jadi Nabi Ilyas sendirian di Sungai Kerit itu. Ya. Tidak ada yang tahu, penduduk sekitar pun tidak tahu, dan penduduk sekitar pun tidak menyangka bahwa di sungai yang kecil itu, yang tidak menarik perhatian itu, ada orang yang bersembunyi. Bersembunyi dalam waktu yang lama. Bagaimana Nabi Ilyas hidup dalam persembunyian yang lama itu? Ternyata Allah menolong, yaitu dengan memerintahkan burung-burung gagak memberikan makanan yang dibutuhkan oleh Nabi Ilyas. Jadi ada burung-burung gagak yang diperintahkan Allah untuk memberikan makanan yang dibutuhkan oleh Nabi Ilyas setiap harinya. Ya. Setiap pagi dan petang burung-burung gagak tersebut ada yang membawa roti dan daging. Sedang untuk minum Nabi Ilyas dapat memanfaatkan Sungai Kerit. Ya. Dengan adanya roti dan daging itu sangat mungkin ya,
atau menunjukkan bahwa memang tidak terlampau jauh dari persembunyian itu, tidak terlampau jauh dari pemukiman penduduk, ya. Ini adalah lukisan, ya, bagaimana burung gagak membawa roti dan diberikan kepada Nabi Ilyas. Nah inilah ya hidupnya Nabi Ilyas, bersembunyi, ya, karena terancam jiwanya, tidak punya teman, ya. Tidak ada seorang pun yang menemani, tidak ada, ya. Jadi memang mungkin karena hidupnya selalu dalam bahaya itu, ya. Bersembunyi pun sendirian, ya. Tidak ada yang menemani, sehingga Allah kemudian menolong, ya, dengan cara memerintahkan burung gagak yang setiap pagi dan petang ada yang membawa roti, ada yang membawa daging, ya. Mengapa demikian? Ya supaya persembunyian Nabi Ilyas tidak diketahui, ya. Tidak ada orang yang bercerita tentang ada orang misterius yang bersembunyi di Sungai Kerit. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi tidak ada cerita tentang tempat ada orang misterius yang sembunyi, tidak ada. Yang orang, kalau ada yang cerita ada orang misterius sembunyi sendirian, pasti akan didengar oleh pasukan Raja Ahab, yang mereka bisa memperkirakan bahwa orang misterius itu adalah Nabi Ilyas. Nah, tapi tidak ada orang yang cerita itu, jadi aman dalam persembunyian. Cukup lama, tidak sebulan 2 bulan, tapi tahun. Ya, ini. Ya sendirian Nabi Ilyas, ya tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya istri. Riwayat hidupnya memang misterius, ya. Akhirnya kemarau panjang terjadi. Kemarau terjadi tidak seperti biasanya, ya. Tidak terjadi seperti biasanya, ya. Ketika musim kemarau seharusnya sudah berganti musim hujan, tapi terus berlanjut musim kemarau itu, ya. Akhirnya terbukti peringatan Nabi Ilyas bahwa mereka akan ditimpa kemarau panjang. Bukti bahwa telah terjadi kemarau panjang itu tidak membuat Raja Ahab sadar dan kembali kepada risalah tauhid, ya. Sama sekali tidak ada pikiran ke arah itu, tapi justru semakin banyak menyebar pasukan ke seluruh penjuru negeri, baik di barat Sungai Yordan maupun di timur Sungai Yordan, ya. Karena memang ada negeri Israel yang masih ada di timur Sungai Yordan, ya. Jadi pasukannya juga ke timur Sungai Yordan, semakin banyak pasukan disebar untuk mencari Nabi Ilyas, untuk ditangkap, ya, untuk dibunuh. Dipikir bahwa dengan membunuh Nabi Ilyas maka bencana kemarau panjang itu akan berhenti dengan sendirinya. Itulah Raja Ahab dan Jezebel, ya. Seluruh negeri diaduk-aduk oleh Raja Ahab. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang menduga bahwa, tidak ada berita bahwa, tidak ada omongan selintas sedikit pun bahwa Nabi Ilyas bersembunyi di sungai kecil, Sungai Kerit, ya. Padahal sungai itu di situ tidak terlampau jauh dari tempat persembunyian itu ada penduduk, tapi sungai itu tidak menjadi
bagian dari keseharian dalam kehidupan masyarakat di situ, sehingga tidak ada orang yang terpikir untuk mendatangi sungai Kerit yang kecil itu untuk mencari Nabi Ilyas, ya, karena tidak ada selentingan sama sekali, ya. Tidak ada selentingan bahwa ada orang misterius sembunyi di situ. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 mengisahkan sudah mengalami kemarau yang cukup panjang, ya, tapi Ahab, Izebel maupun penduduk, kebanyakan penduduk Israel Samaria tidak sadar dan segera menyembah dan segera kembali menyembah kepada Allah, tidak segera kembali untuk melaksanakan ajaran tauhid, ya. Meskipun sudah 2 tahun lebih terjadi kemarau panjang di negerinya. Bahkan akhirnya kemarau panjang itu menimpa sungai Kerit. Jika sungai yang kecil, anak sungai yang kecil sudah mulai mengering, ya, jadi sungai Kerit digambarkan sudah mulai mengering. Artinya apa? Artinya air sungai Yordan juga sudah mulai menyusut, mungkin sudah semakin mendekati dasar sungai, ya, sudah mendekati dasar sungai. Airnya tinggal sedikit sekali sudah mulai mendekati dasar sungai, dan hal itu juga tidak membuat Raja Ahab dan istrinya agar membuat Raja Ahab dan istrinya untuk melaksanakan ajaran tauhid dan mencari Nabi Isa dalam rangka mohon ampunan, ya, diminta untuk memohonkan ampunan, tapi justru mencari Nabi Ilyas untuk dibunuh. Pada saat sungai Kerit betul-betul sudah mulai mengering karena tidak ada lagi air yang dipakai minum oleh yang tidak bisa dipakai minum oleh Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyas diperintah oleh Allah keluar dari persembunyiannya di sungai Kerit dan menghindar dari wilayah Israel yang tidak aman baginya. Jadi ada perintah Allah untuk keluar dari persembunyiannya, dan Nabi Ilyas tetap diperintah untuk bersembunyi tidak di negeri Israel Samaria. Allah kemudian menunjukkan jalan kepada Nabi Ilyas, dan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ilyas ke wilayah Sidon, ke daerah Sarfat, ya, ke wilayah Sidon, ke daerah Sarfat. Sidon adalah negeri Baal, negerinya Izebel, ya, negeri orang tuanya Izebel, ya. Tentu tidak ada yang mengira bahwa Nabi Ilyas bersembunyi di Sidon, ya. Tidak yang mengira, karena negeri Sidon adalah negeri yang menyembah Baal, ya. Nah, ketika pergi ke Sarfat ini, ya, di Sidon, ya, Nabi Ilyas bertemu seorang janda yang sedang mencari kayu untuk membuat api. Negeri Sidon saat itu juga ditimpa kekeringan. Jadi negeri Sidon, Sarfat juga ditimpa kekeringan karena memang letaknya sangat dekat dengan negeri Israel, ya. Nah, ketika ketemu seorang janda yang punya anak kecil, ya, pada saat itu Nabi Ilyas juga kehabisan bekal, ya. Kemudian meminta air minum dan roti dari janda tersebut yang kemudian memberinya, ya. Ya.
Tapi ya kebetulan janda yang memberi roti itu ya hanya sebenarnya tinggal sepotong yang untuk dirinya sendiri, tapi masih diberikan kepada Nabi Ilyas. Tentu Nabi Ilyas sangat terharu dengan pemberian janda tersebut yang dengan ikhlas memberikan roti yang harusnya dia makan kepada orang asing yang memang terlihat datang dari jauh, yang sudah kehabisan bekal, sehingga Nabi Ilyas sangat terharu dengan janda tersebut. Nabi Ilyas kemudian tidak mau menerima roti itu, ya, tidak mau menerima roti itu karena roti itu hanya tinggal untuk janda itu sendiri sebenarnya, ya. Tapi Nabi Ilyas meminta supaya janda itu membuat roti lagi, yang dijawab oleh janda tersebut bahwa tepung di rumahnya juga sudah habis, ya. Tepung dan minyak di rumahnya sedang habis dan dia sedang berusaha mencari tepung maupun minyak untuk membuat roti. Ya. Oleh Nabi Ilyas kemudian disuruh pulang, dan Nabi Ilyas minta izin bisa tinggal di rumahnya dan mengatakan bahwa di rumahnya masih ada tepung, ya, masih tersedia tepung dan minyak untuk membuat roti. Tentu kaget janda ini, karena apa? Ya karena dia di rumahnya tidak ada tepung untuk bikin roti, tidak ada minyak untuk bikin roti. Tapi ini Nabi Ilyas meyakinkan kepada janda tersebut bahwa di rumahnya masih ada tepung dan ada minyak, sehingga janda tersebut bisa membuat roti untuk dirinya, untuk Nabi Ilyas dan janda maupun anaknya. Nah, janda tersebut yang awalnya tidak percaya kemudian akhirnya mau pulang bersama-sama Nabi Ilyas. Ketika sampai di rumah, kemudian dilihatnya tempat tepung rotinya penuh, ya. Jadi tempat rotinya penuh, minyaknya juga penuh. Tentu kaget. Janda tersebut kaget, dari mana datangnya tepung dan minyak itu? Padahal dia tidak pernah mengisi tepung tempat tepung di tempat tepungnya itu, di gentong tepungnya itu sampai penuh, tapi dilihatnya bahwa justru tepung di gentong tepung itu justru penuh. Demikian juga tempat minyaknya penuh dengan minyak, ya. Jadi janda ini tentu tentu bisa kita bayangkan bahwa janda ini berpikir bahwa orang yang sedianya akan ditolongnya ini adalah orang yang bukan orang sembarangan, orang yang hebat, yang dia tidak bisa memperkirakan bagaimana sebenarnya Nabi Ilyas ini, sehingga janda tersebut mengalami peristiwa yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, bahwa tiba-tiba gentong yang kosong menjadi penuh oleh tepung dan gentong minyaknya juga penuh oleh minyak. Akhirnya janda itu tentu senang, ya, tentu senang, dan tentu senang pula kalau Nabi Ilyas tinggal di rumahnya, ya. Tentu janda tersebut juga merasa dapat selain mendapat teman juga mendapat orang yang bisa melindunginya, ya. Apalagi kemudian Nabi Ilyas berpesan kepada janda itu agar tidak menceritakan kedatangannya di rumahnya, tidak menceritakan bahwa di rumahnya ada orang yang menumpang, ya, dan tidak menceritakan kepada orang lain bahwa di rumahnya selalu tersedia tepung dan minyak untuk membuat roti, ya. Nah, semuanya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tujuannya karena Nabi Ilyas adalah bersembunyi. Kalau janda tersebut bercerita kepada orang lain, maka persembunyiannya akan segera terbongkar. Apalagi kalau kemudian janda tersebut menceritakan tentang mukjizat Nabi Ilyas sehingga membuat gentong tepung maupun minyaknya selalu penuh. Janda tersebut mematuhi peringatan Nabi Ilyas dan tidak menceritakan peristiwa itu
peristiwa di rumahnya itu kepada penduduk lainnya. Ini adalah lukisan Nabi Ilyas yang bertemu janda dan anak kecilnya, ya, dan kemudian akhirnya menumpang di rumah janda tersebut. Dalam kesehariannya juga Nabi Ilyas di situ tidak selalu berada di rumah, sering pergi, namun tidak pernah bercerita kepada janda tersebut kemana perginya. Kitab 1 Raja-Raja juga tidak menceritakan kemana perginya Nabi Ilyas, ya. Tidak menceritakan apa saja yang dikerjakan Nabi Ilyas selama di Sidon, ya. Suatu hari anak janda tersebut sakit keras sehingga akhirnya terlihat bahwa anaknya nafasnya berhenti, yang menunjukkan tanda-tanda kematian. Tentu janda ini panik, ya. Anak kecil itu adalah satu-satunya anaknya, tempat menggantungkan hidupnya di masa depan. Anaknya satu-satunya itu adalah orang yang menyambung hidupnya, satu-satunya orang yang menyambung hidupnya, tiba-tiba sakit keras dan menunjukkan kematian, menunjukkan bahwa anak tersebut mati, ya. Tentu janda ini panik, menangis dan sebagainya, ya, histeris dan sebagainya, dan akhirnya ingat kepada Nabi Ilyas bahwa di rumahnya itu ada seseorang yang luar biasa yang membuat rumahnya tidak pernah kehabisan tepung maupun minyak, ya. Janda itu kemudian bergegas menemui Nabi Ilyas dan kemudian memohon kepada Nabi Ilyas agar anaknya dapat hidup kembali. Suatu permohonan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak yang sudah mati, yang sudah kelihatan mati, sudah mati, dimohonkan agar hidup kembali. Janda itu mohon kepada Nabi Ilyas agar menolong dirinya, agar anaknya tersebut dapat hidup kembali. Tentu ini suatu permintaan yang luar biasa, yang menggambarkan tentang bukan hanya karena panik, sedih dan sebagainya, tapi juga menggambarkan tentang bagaimana pandangan janda tersebut pada Nabi Ilyas, sehingga memohonkan sesuatu kepada Nabi Ilyas yang tentu ini adalah permintaan yang permintaan yang yang hampir mustahil, ya, permintaan yang mustahil. Bagaimana orang mati, sudah kelihatan mati, sudah mati, ya, bisa dihidupkan lagi. Nah, tapi itulah permintaan janda tersebut, ya, yang kemudian Nabi Ilyas menanggapi permintaan itu dengan menerima anak janda tersebut, ya. Kemudian anak janda tersebut dibawa ke kamarnya, ya. Dibawa ke kamar Nabi Ilyas, ya. Di dalam kamar tersebut Nabi Ilyas kemudian membaringkan anak tersebut di tempat tidur. Kemudian Nabi Ilyas berdoa mohon kepada Allah agar anak tersebut dihidupkan lagi. Nabi Ilyas membawa anak tersebut ke kamarnya, tapi melarang ibunya
untuk melihat apa yang dikerjakannya. Ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi Ilyas. Jadi ya supaya tidak tersebar berita lagi mungkin ya pengiran. Tapi mungkin juga Nabi Ilyas ingin bahwa apa yang dilakukannya juga apa yang dilakukannya tidak diketahui oleh janda tersebut. Ya. Kemudian Nabi Ilyas berdoa dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Ilyas untuk menghidupkan anak itu lagi. Dan ketika anak itu hidup kembali, kemudian diserahkan lagi kepada ibunya oleh Nabi Ilyas. Ya. Tentu janda tersebut sangat senang, sangat gembira. Ya. Ternyata orang yang menumpang di dalam rumahnya itu adalah orang yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa perkirakan bahwa janda tersebut kemudian belajar tauhid ya kepada Nabi Ilyas ya. Menjadi pemeluk tauhid tapi disembunyikan ya. Karena penduduk sekitarnya, penduduk yang lain adalah orang-orang penyembah Baal ya. Ya kalau janda itu menunjukkan cara beribadah yang berbeda kepada penduduk, tentu itu akan menjadi suatu berita yang besar. Jadi bisa kita perkirakan dengan peristiwa itu janda tersebut kemudian menjadi pemeluk tauhid tapi menyembunyikan keimanannya. Sangat mungkin hal itu terjadi. Rasanya justru tidak mungkin kalau janda itu tidak menjadi pemeluk tauhid. Karena peristiwa yang luar biasa yang dialaminya itu. Nabi Ilyas juga berpesan kepada janda itu agar tidak menceritakan peristiwa yang baru saja menimpanya itu. Dengan demikian di Sidon, di rumah janda tersebut, ya, Nabi Ilyas menunjukkan dua mukjizatnya. Yang pertama adalah tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah habis, dan kemudian menghidupkan lagi anak yang sudah meninggal. Sudah ada dua mukjizat itu yang ditunjukkan Nabi Ilyas di Sidon. Tentu janda tersebut taat kepada Nabi Ilyas dan tidak menceritakan hal itu, peristiwa itu kepada penduduk lainnya. Ini adalah lukisan ya, lukisan Nabi Ilyas menyerahkan lagi anak kecil yang sudah mati dan kemudian hidup kembali itu kepada ibunya ya. Ibunya menerima dengan sambil duduk bersimpuh ya, duduk bersimpuh di hadapan Nabi Ilyas ya. Jadi lukisan ini menggambarkan betapa janda tersebut sangat taat kepada Nabi Ilyas dengan gambar yang tepat ya. Jadi menerima anaknya yang hidup kembali tidak dengan berdiri tapi dengan bersimpuh ya. Jadi lukisan ini bagus sekali ya. Meskipun apakah seperti itu kejadiannya kita nggak tahu, tapi lukisan ini sangat mewakili bagaimana seorang yang taat kepada orang yang soleh, apalagi pada seorang nabi dan rasul ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 15 mengkisahkan sudah lebih dari 3 tahun kekeringan dan kelaparan menimpa negeri Israel Samaria. Kekeringan tentu identik dengan kelaparan ya. Kecuali terbiasa hidup di wilayah kering. Tapi Israel Samaria itu adalah wilayah yang terkenal subur, ada sungai besar, banyak anak sungai, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak kurma, macam-macam buah dan sebagainya, tempat yang subur. Tapi
kemudian mengalami kekeringan 3 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dalam kekeringan 3 tahun itu kesuburan itu menghilang. Karena kesuburan itu menghilang, ya dapat bisa kita perkirakan bahwa terjadi bencana kelaparan, banyak orang meninggal. Nah, tapi hal itu ternyata tidak menyadarkan Raja Ahab dan Izabel, tapi justru semakin menunjukkan kemarahannya. Ya. Sedang orang-orang saleh di Samaria saat itu ya, selalu mengingatkan agar bertobat. Bukannya menerima saran dari orang saleh tersebut, tapi justru membunuh para nabi tersebut, terus membunuh para orang-orang saleh yang dianggap juga sebagai biang kekeringan. Ya. Tentu perbuatan Ahab dan Izabel seperti itu ya semakin menakutkan penduduk Samaria. Ya. Menakutkan penduduk Israel Samaria. Nah, karena Ahab membunuh siapapun yang mencoba memperingatkan dirinya. Ahab justru semakin gila. Ya. Ahab justru memerintahkan pengejaran dan pembunuhan terhadap orang-orang yang saleh. Ya. Ya. Hingga orang-orang saleh di Samaria hampir habis. Hampir habis. Orang-orang soleh di Samaria itu hampir habis. Ya, karena juga dianggap sebagai sumber kekeringan. Ya. Orang-orang soleh ini dianggap sebagai sumber kekeringan. Orang-orang soleh ini tidak mampu menghilangkan kekeringan, sehingga dianggap sebagai penyebab kekeringan. Oleh karena itu Ahab justru banyak membunuh orang-orang soleh, sehingga tinggal sedikit. Disebutkan oleh kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ini, orang-orang yang soleh tinggal hanya sekitar 100 orang. Ini adalah lukisan tentang kekalapan Ratu Izabel, kemarahan dan kekalapan Ratu Izabel sehingga memerintahkan membunuh orang-orang soleh. Nah, di luar istana terdapat orang saleh yang menunggu untuk dibunuh, tetapi orang saleh itu didatangi malaikat. Jadi ini lukisan penggambaran saja betapa orang soleh itu tidak takut dibunuh oleh orang saleh yang tertangkap ini tidak takut dibunuh oleh Raja Ahab. Jadi kenapa tidak takut? Karena didatangi oleh malaikat mengabarkan tentang kalau dia dibunuh nanti bagaimana. Ya, sudah diberikan tempat di surga kan gitu. Jadi itulah kondisi orang saleh pada masa Raja Ahab itu. Ya. Mereka betul-betul hampir habis dibunuh. Hanya akhirnya tinggal sekitar 100 orang yang masih hidup. Kenapa masih hidup? Ada panglima tertinggi, ya, panglima tertinggi Raja Ahab yang bernama Obadya, yang disuruh mengejar orang-orang soleh ini, menyadari bahwa perbuatan Raja Ahab itu ini tidak benar. Dan mungkin Obadya ini juga orang yang melaksanakan ajaran orang yang melaksanakan ajaran tauhid tapi disembunyikan keimanannya itu. Nah, oleh Obadya ini yang menyembunyikan keimanannya ini, kemudian sekitar 100 orang soleh ini disembunyikan di suatu gua. Ya.
di suatu goa. Itulah kenyataan yang sebenarnya di dalam istana ya, bahwa seorang panglima pun takut terhadap Raja Ahab, merasa tidak mampu lagi mengingatkan merasa tidak mampu mengingatkan, sedang Nabi saja tidak mampu mengingatkan apalagi dirinya, dan Nabi pun yang mengingatkan, orang saleh mengingatkan, diperintahkan untuk dibunuh. Jadi panglima ini juga takut untuk mengingatkan Raja Ahab maupun Izabel. Itulah kenyataan di istana Raja Ahab ya. Kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46 mengkisahkan karena sulitnya air, akhirnya Raja Ahab memberikan perintah kepada Obadya agar berkeliling ke seluruh wilayah Israel untuk mencari mata air yang masih mengeluarkan airnya dan tersedia cukup rerumputan dan dedaunan untuk makanan bagi kuda, bagal, dan ternak kerajaan. Jadi kekeringan sudah sudah melanda sangat parah sehingga menyulitkan binatang ternak kerajaan Israel untuk mendapatkan air maupun sumber makanan yang mencukupi, sehingga akhirnya terpaksa Raja Ahab mengeluarkan seluruh ternaknya ya, dari lingkungan istana ya, dari kandangnya di istana untuk digiring mencari sumber air minum dan makanan yang mencukupi. Jadi kekeringan sudah menusuk sampai istana ya. Kemudian bukan hanya Obadya yang diperintahkan untuk menggiring, tapi juga raja sendiri juga ikut menggiring dengan arah yang berlawanan dengan arah Obadya ya. Jadi terbagi menjadi dua, kekayaan yang berupa ternak itu digiring, yang satu digiring oleh Obadya, yang satu bagian lagi yang setengah bagian digiring oleh Obadya, yang setengah bagian digiring Ahab sendiri ya. Arah yang berlawanan itu nanti akan kita ketahui kemana arahnya Obadya dan kemana arahnya Ahab ya. Dalam situasi azab kekeringan yang hebat itu, yang sudah sampai pada puncaknya, yang sudah menusuk sampai istana, sehingga istana juga kebingungan untuk mendapatkan minum dan makanan ternaknya, turun perintah Allah kepada Nabi Ilyas untuk kembali ke Samaria dan menampakkan diri pada Ahab. Jadi ini juga menunjukkan tanda-tanda bahwa Allah akan menghentikan azab kekeringan pada Bani Israel ya. Kita ketahui bahwa Nabi Ilyas berada di Sidon, yang itu kalau sekarang Sidon itu di Libanon, berarti di utaranya Samaria ya. Berarti Nabi Ilyas keluar dari Sidon menuju ke arah selatan ya, karena dia harus menuju ke Samaria. Nah, dalam perjalanannya menuju kota Samaria ini, di tengah jalan Nabi Ilyas bertemu dengan
Obaja yang sedang menggiring, Obaja dan pasukannya sedang menggiring ternak ya, untuk mencari minuman dan makanan itu. Artinya apa? Berarti Obaja dari istana, Pak Ahab bergerak ke arah utara, sedangkan Nabi Ilyas dari utara bergerak ke selatan. Dengan demikian maka Raja Ahab dari istananya bergerak ke selatan ya. Sehingga yang bertemu Nabi Ilyas adalah Obaja. Jadi itulah arah Obaja dan Raja Ahab yang arahnya bertolak belakang ya. Obaja ke utara, Ahab ke selatan ya. Oleh karena itu Obaja kemudian bertemu dengan Nabi Ilyas. Tentu Obaja kaget melihat bisa bertemu dengan Nabi Ilyas yang seluruh penduduk Israel, seluruh pasukan Israel sedang mencari-cari Nabi Ilyas, dan tiba-tiba dirinya bertemu dengan Nabi Ilyas. Nah, ketika bertemu Nabi Ilyas itu kemudian Obaja langsung menghambur, menyungkur, bersujud kepada Nabi Ilyas, mohon ampun kepada Nabi Ilyas. Dari perilaku Obaja akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Obaja ini selama ini menyembunyikan keimanannya ya pada rajanya, dan begitu bertemu Nabi Ilyas langsung menyungkur, bersujud, minta ampun dan menunjukkan keimanannya kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian meminta kepada Obaja agar melaporkan kepada Raja Ahab bahwa dirinya telah bertemu Nabi Ilyas ya, dan Nabi Ilyas ingin akan menghadap rajanya ya, akan menghadap Ahab. Tentu Obaja tidak berani melaporkan hal itu melaporkan pertemuan itu kepada rajanya. Karena apa? Akan ditanya oleh rajanya, mengapa kamu tidak membunuh Nabi Ilyas? Mengapa kamu tidak membunuh Ilyas? Sedangkan perintahnya adalah membunuh Ilyas. Perintahnya adalah mencari dimanapun Ilyas, dan kalau ketemu harus dibunuh karena dianggap sebagai penyebab kekeringan itu ya. Tentu Obaja tidak berani tidak berani, sehingga kemudian Nabi Ilyas mengajak Obaja bersama-sama menuju istana untuk menghadap Obaja ya. Dan akhirnya Nabi Ilyas dapat bertemu Raja Ahab di istana. Ketika pertemuan itu terjadilah perdebatan yang keras ya, terjadi perdebatan yang sangat keras antara Raja Ahab, Yezebel maupun Nabi Ilyas. Obaja menuduh kekeringan panjang ini disebabkan oleh Ilyas, tapi Nabi Ilyas sebaliknya, azab Allah turun itu karena perilaku Obaja, Ratu Yezebel dan rakyat Israel Samaria yang telah berpaling dari Allah. Diingatkan diingatkan tidak bisa. Nabi Ilyas sudah mengingatkan bahwa jika Ahab, Yezebel maupun rakyat Samaria jika tidak mau kembali menyembah Allah, Allah akan menurunkan azab, kekeringan. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi Ilyas sejak awal sebelum azab itu turun. Nah, namun ya itu tadi Raja Ahab tidak Raja Ahab, Ratu Yezebel tidak mengindahkan, demikian pula dengan rakyat Samaria, bahkan mereka beramai-ramai membunuh para nabinya ya. Ketika kekeringan melanda kemudian tidak menjadi ingat untuk kembali kepada Allah, justru mereka menyalahkan Nabi Ilyas. Ahab memerintahkan mencari Ilyas untuk dibunuh, dan banyak nabi juga akhirnya dibunuh karena dianggap ikut berperan untuk menyembunyikan Nabi Ilyas. Namun tidak ketemu juga Nabi Ilyas, dan sekarang bertemu. Perdebatan tidak bisa ketemu,
bisa menemukan titik temu siapa yang benar maupun yang salah. Akhirnya Nabi Ilyas memberikan tantangan kepada menyampaikan tantangan kepada Raja Ahab agar Raja Ahab dan Ratu Izebel mengumpulkan seluruh imam kuil Baal dan Astoret untuk berhadapan dengan Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyas akan menunggu seluruh imam Baal dan Astoret itu di Gunung Karmel. Ya. Nabi Ilyas juga meminta ketika Nabi Ilyas akan menghadapi para imam itu agar penduduk Samaria diberitahu dan mereka diminta untuk datang ke Gunung Karmel menyaksikan bagaimana Nabi Ilyas berhadapan dengan para imam kuil Baal dan Astoret untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nabi Ilyas setelah menyampaikan tantangan itu langsung pergi begitu saja, sedangkan Raja Ahab tidak berani mencoba menghalang-halangi kepergian Nabi Ilyas maupun berusaha membunuh Nabi Ilyas. Dari situ, dari perilaku Ahab yang tidak berani mencegah itu menunjukkan bahwa Ahab juga sudah mulai ragu-ragu. Jangan-jangan Nabi Ilyas yang benar, ya, bukan dirinya, bukan imam Baal dan Astoret yang benar. Kalau sampai Nabi Ilyas dibunuh, maka kekeringan tidak akan bisa dihentikan. Justru kekeringan tidak bisa dihentikan, yang akan bisa berakibat negeri Samaria akan ditinggalkan oleh penduduknya karena sudah tidak punya harapan untuk bisa hidup di negeri Samaria, karena akan selalu ditimpa azab kemarau yang tidak tahu kapan berhentinya. Oleh karena itu Raja Ahab tidak berani mencegah kepergian Nabi Ilyas, juga tidak memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian langsung pergi ke Gunung Karmel. Ya. Raja Ahab dengan segera akan mengumpulkan para imam Baalnya, ya, para imam Baal dan Astoret dari seluruh negeri, ya, dari seluruh negeri yang berjumlah sekitar 450 orang. Peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang mengulang ketika pada masa Nabi Musa di Mesir menghadapi para pesihir Fir'aun merentah. Ya, peristiwanya hampir persis, ya, sebab yang juga hampir persis juga. Meskipun kalau Fir'aun itu orang Mesir, Raja Ahab itu sebenarnya orang Israel yang murtad. Ya. Saya kira demikian yang kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang kisah Nabi Ilyas. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.